Halo guys, bertemu kembali kita dalam pembacaan kali ini. Zodiak harian kita angkat temanya, tak disangka akan terjadi kepadamu di zodiak Aries. Bagi teman-teman yang berzodiak Aries bisa mendengarkan video ini sampai selesai biar tidak ada terjadi kesalahpahaman apabila teman-teman hanya mendengarkan video ini tidak sampai selesai. Dan juga bagi teman-teman yang tidak berzodiak Aries, kamu juga bisa mendengarkan video ini bila mana orang-orang sekitar kalian seperti sahabat, saudara, ataupun juga pasangan kalian itu yang berzodiak Aries, kalian bisa mengerti, memahami, dan tahu cara menghadapi kesehariannya orang-orang yang berzodiak Aries. Pembacaan kali ini bersifat general reading teman-teman, energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa resonate, atau tidak cocok, atau tidak resonate. Jadi kalau teman-teman belum resonate, ambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini. Mungkin kedepannya akan ada bacaan berikutnya yang berzodiak Aries yang akan cocok atau yang akan resonate bagi teman-teman. Energinya di sini vice versa, bolak-balik. Bisa terjadi di kamu, bisa juga terjadi di pasangan kamu. Dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja saya shuffle kartunya. Tak disangka akan terjadi kepadamu, Aries. Aries, fokus. Di sini saya ambil 3 kartu pertama. Saya sapa terlebih dahulu. Tak disangka akan terjadi kepadamu, Aries. Saya ambil 3 kartu juga. Saya rapikan dulu sisa kartunya, Aries. Saya akan baca satu per satu. Kamu bisa fokus menonton video ini sampai selesai. Aries, di sini ada 6 kartu, ada 3 energi, ada 3 cerita. Di antara ketiga ini, ada satu mungkin yang sedang kamu rasakan atau yang cocok dengan kamu, atau ketiga-tiganya. Kita akan coba explore energinya, Aries. Kartu yang pertama, Justice dan Girl Talk. Aries, kalau saya melihat di sini seperti akan dituntut tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu dengan hal yang terjadi saat ini. Mungkin ini akibat dari masa lalu atau hal-hal yang dulunya pernah kamu lakukan. Dan saat ini berkesinambungan, masih berhubungan. Mungkin karena belum selesai. Jadi kalau saya melihat kamu harus bertanggung jawab. Ada sesuatu yang akan dituntut tanggung jawab kamu, yang mana masalah ini harus diselesaikan. Mungkin masalah di hal dulu-dulunya dengan kamu. Dan juga kalau saya melihat di sini Aries, posisi kamu saat ini atau kedepannya saat ini seperti harus seimbang dalam segala hal. Kamu harus seimbang. Jangan kamu seperti memilih satu pihak atau berpatokan tidak di tengah-tengah. Jadi kamu harus seimbang kamu dalam segala hal, dalam seperti akan memilih sesuatu harus seimbang, pikirkan baik dan buruknya. Dan juga kalau saya melihat di sini kamu akan seperti sedang di posisi tidak memihak. Mungkin ada yang sedang berselisih di dekat kamu, di seputaran kamu, yang mana posisi kamu sedang akan ingin mencari solusi yang terbaik, bukan memihak, bukan mendukung, tetapi bersikap netral, tidak memihak, dan harus mencari solusi yang terbaik. Kamu akan menjalani hal seperti itu di sini, Aries. Dan juga dalam hubungan percintaan, kalau saya melihat di sini ada beberapa kamu akan mungkin banyak-banyak menghabiskan waktu bersama teman. Kalau saya melihat di sini, mungkin ada sesuatu hobi, kesukaan, kebiasaan yang dulunya bersama teman itu sempat kamu lakukan. Tetapi mungkin karena aktivitas kerja kamu terlalu sibuk, atau ada beberapa kamu yang sudah menikah, kebiasaan itu tidak kamu lakukan lagi. Dan kalau saya melihat di sini, kedepannya kamu ulangi lagi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ada sesuatu hobi, kesukaan yang biasa dulu dengan teman. Saya melihat, atau ada beberapa kamu di sini terlihat Aries, mungkin sangat nyaman, ada sesuatu rahasia, ada sesuatu cerita, curhat, berbagi, mungkin dengan teman. Mungkin kamu merasa sangat-sangat
seperti tidak ada beban kalau komunikasi ini dengan teman akan membahas sesuatu hal mungkin tentang kehidupan pribadi kamu. Saya melihat akan terjadi dengan kamu ke depannya di sini. Kartu yang kedua, Nine of Wands dan Twin Flame. Aries, kalau saya melihat kamu ini sudah sangat lelah menunggu, lelah dengan keadaan bertahan saat ini. Kamu ini sebenarnya sudah sangat lelah. Jadi kalau saya melihat, kalau kamu Aries sedang di posisi saat ini atau akan di posisi seperti ini, seperti lelah menunggu, lelah menantikan, kondisi kamu sudah seperti tidak berpihak dengan kamu harus respect dengan orang-orang sekitar kamu harus mau dengar omongan orang-orang sekitar kamu kalau sesuatu hal yang ada dalam diri kamu. Jadi orang itu melihat banyak yang sayang dengan kamu seperti mungkin banyak diberikan nasihat. Dengan yang terjadi dengan kamu seperti tidak mau mendengar. Jadi kalau saya melihat kamu harus fleksibel dengan lingkungan sekitar. Kamu harus mau juga mendengarkan nasihat, saran dari orang-orang terdekat kamu, dari keluarga, orang tua, teman. Jangan kamu seperti keras kepala di sini, Aries. Dan juga kalau saya melihat di sini kamu seperti ada musuh tersembunyi. Ada musuh tersembunyi kamu yang sedang diam-diam itu selalu menunggu, melihat kekurangan kamu. Orang ini orang yang di depan kamu baik, di belakang kamu dia menjatuhkan, menjelekkan kamu. Jadi kamu harus menjaga jarak. Saya melihat energinya di sini ada beberapa Aries, kamu ini sudah tahu ada seseorang yang seperti ini, musuh tersembunyi. Dia di belakang kamu dia menjatuhkan kamu, di depan dia terlihat baik, tidak ada masalah. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang toksik kamu harus jauhin. Karena ini akan memberikan dampak atau manfaat yang tidak baik untuk kamu, Aries. Dan juga kalau saya melihat di sini seperti kamu akan mendapatkan penundaan, ada yang akan tertunda. Ada yang akan membuat batas waktu kamu ini menunggu lebih lama. Ada yang akan tertunda di sini yang sedang kamu nantikan, yang sedang kamu tunggu. Yang mana tertunda ini menyebabkan kamu sedikit menunggu lebih lama dan diharuskan lebih bersabar di sini, Aries. Dan juga dalam hubungan percintaan, Twin Flame. Energinya api kembar. Di sini kalau saya melihat kamu dengan pasangan akan saling melengkapi. Saya melihat kamu dengan seseorang akan saling melengkapi. Atau harus melengkapi. Di antara kalian itu melengkapi ini, kekurangan pasangan kamu tutupin, kekurangan kamu akan ditutupin dengan pasangan, saling pengertian. Dan juga kalau saya melihat di sini, kalau yang masih sendiri, yang masih jomblo, kamu akan berpasangan dengan seseorang, kamu akan melepas atau akan mengakhiri masa-masa jomblo kamu. Ada seseorang di sini akan memulai suatu hubungan kedepannya dengan kamu, hubungan percintaan, Aries. Dan juga kalau saya melihat di sini kamu kedepannya harus adanya keseimbangan. Dalam kehidupan kamu harus ada keseimbangan, apalagi dalam hubungan percintaan harus seimbang. Seimbang di sini kamu jangan mau menurutin omongan pasangan kamu saja, tetapi kamu seperti dicuekin, jangan mau. Jadi kalau saya melihat harus seimbang. Jadi kalau kamu mau dihargain harus bisa menghargain terlebih dahulu, Aries. Seperti itu. Jangan kamu mau menurutin egonya pasangan, tetapi egonya kamu, begitu kamu sedang ego, pasangan tidak mau menurutin. Jangan seperti itu, harus seimbang. Karena kalau terlihat seimbang, hubungan kamu akan saling melengkapi ke depannya, Aries. Kartu yang ketiga, The Chariot dan Chariot. Aries, kalau saya melihat di sini banyak kedatangan hal-hal yang baru, banyak kedatangan hal-hal yang kamu seperti tidak menyadari dalam hidup kamu, hal-hal baru, kedatangan rezeki besar, atau kedatangan pekerjaan besar, atau kedatangan hal-hal yang baru, yang mana hal yang ini mungkin kamu seperti tidak menyadari. Mungkin kedatangan kabar, berita yang mana di sini membuat kamu mudah marah, emosi. Jadi kalau saya melihat energinya di sini harus kamu bisa juga, Aries, jangan mudah meluap emosi. Harus sedikit stabil. Akan banyak hal-hal yang akan memancing emosi kamu di sini. Mudah marah kamu, mudah kesal, mudah sedih. Kamu harus stabilkan emosi kamu. Dan juga saya melihat ada sesuatu yang akan kamu jalani, yang mana kamu harus menghadapi kenyataan ini dengan kuat dan tegar. Bukan dengan menghadapi kenyataan ini bersifat seolah-olah menyalahkan orang lain. Jangan seperti itu,
Aries. Hadapin dengan kuat dan tegar. Karena terlihat di sini kalau kamu kuat dan tegar, kamu akan bisa menghadapin masalah dan kenyataan-kenyataan yang tidak seperti yang kamu harapkan. Aries. Dan juga dalam hubungan percintaan, kalau saya melihat di sini kamu jangan pemikiran kolot dalam percintaan. Jangan ada pemikiran yang kolot dalam percintaan. Pemikiran yang dulu-dulu. Ini sudah berbeda, waktunya sudah berbeda. Tidak seperti waktu orang-orang tua dulu. Jadi kamu jangan pemikiran yang kolot. Yang kolot ini yang seperti memponis sesuatu itu kepada pasangan atau kepada seseorang. Jadi pemikiran kamu harus mengikutin mengikutin yang keadaan yang sekarang, bukan pemikiran kamu seperti karena dulu pernah terjadi, jadi pemikiran kamu seperti yang dulu pemikiran orang-orang tua dulu. Harus bedakan karena zaman sudah berubah. Harus kamu seperti itu, jangan ada pemikiran yang kolot. Energinya seperti itu, cerita di kartu yang terakhir ini, Aries. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bagi teman-teman yang berzodiak Aries yang belum resonate, bisa mengambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.